Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Saya senang bisa menjumpai Bapak Ibu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini Saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Nah, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat yang pertama. Kita masih membahas tentang khotbah di bukit dan sekarang kita masuk ke pasal 6. Nah, saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Saudara, Matius 6 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, jika kita memperhatikan bagian ayat ini merupakan sebuah transisi atau peralihan dari pasal 5 untuk memasuki pasal 6. Di pasal 5, Tuhan Yesus meluruskan ajaran orang Farisi tentang hukum Taurat. Penekanan yang paling utama yang bisa kita jumpai dalam ayat-ayat di sana adalah semua hal yang dilakukan di dalam hukum Taurat, dia pertama dasarnya adalah kasih, dan yang kedua, dia lahir dari sebuah motivasi yang murni dari batin kita. Dan yang kedua, Saudara, di dalam pasal 6 ini, Tuhan Yesus berusaha meluruskan praktek keagamaan mereka. Jika di pasal yang kelima, Tuhan Yesus meluruskan ajaran mereka, khususnya berasal dari hati atau dari batin mereka yang harus diluruskan dulu, dimurnikan dulu. Lalu pasal 6, Tuhan Yesus berusaha meluruskan praktek keagamaan mereka. Dikatakan di sana bahwa jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Nah, ini Saudara, kalau Saudara membaca ayat ini dengan seksama, Saudara akan menemukan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tidak melarang kita melakukan praktek keagamaan kita di depan orang. Di dalam pengertian, jika Saudara diajak bersama-sama untuk berdoa, lalu Saudara berdoa di depan orang, tentu itu bukan sesuatu hal yang dilarang. Ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah tujuannya, yaitu supaya dilihat orang. Dilihat orang di sini tentu saja yang dimaksud adalah mencari perhatian atau mencari pujian. Itulah yang kemudian ditegur oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus melarang orang-orang atau murid-muridnya, orang-orang yang mengikuti dia, untuk tidak melakukan kewajiban agama kita supaya dipuji orang, supaya mendapat pujian. Ya. Oh, dia adalah orang yang saleh, dia berdoa sekian jam, ya. Dia suka ini dan dia suka itu dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu memang kadang-kadang kita tidak bisa hindari orang menilai apa yang kita kerjakan. Tapi dalam semua aktivitas yang kita kerjakan, tujuan kita bukan supaya kita membuat orang lain terkesan kepada kita, tapi kita membuat Tuhan menerima apa yang kita lakukan. Dan semua yang kita lakukan itu harus berdasar kepada motivasi yang murni dari hati kita. Karena itu penting bagi kita untuk mengerjakan dengan baik bagian-bagian itu. Nah, Saudara, menjaga motivasi ini sangat penting, Saudara. Karena dikatakan di sana, jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Atau dengan kata lain, semua yang kita lakukan itu tidak bisa diterima oleh Bapa. Ya. Karena yang kita lakukan motivasinya bukan untuk menyenangkan hati Bapa, tapi tujuannya adalah untuk mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, mencari nama bagi diri kita sendiri, dan juga supaya kita terlihat jauh lebih baik daripada yang lain. Nah, hal-hal seperti inilah ingin dimurnikan oleh Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan bagi pagi hari ini, Saudara. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita tentang motivasi kita yang murni di hadapan Tuhan dalam semua apa yang kita kerjakan, sehingga semua yang kita kerjakan itu memperkenankan hati Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk bisa mengerjakan segala sesuatu dengan tulus di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus, karena kami percaya bahwa
semua yang kami kerjakan tidak ada manfaatnya jika Engkau tidak berkenan. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan anugerah dan kasih-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.